Sadar gak sih, dalam banyak perjalanan, kadang yang kita pikirkan seringkali hanya dua hal. Dari mana kita berangkat, dan kemana kita ingin sampai. Kita menyiapkan tujuan, memikirkan jarak, menghitung waktu, dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Jalan diantaranya jarang banget kita pikirkan. Seolah-olah ia hanya ruang kosong yang pasti bisa kita lewatin dengan mudah. Sesuatu yang tidak perlu diperhatikan secara khusus dan kita tidak benar-benar membayangkan apa yang akan kita temui ketika kita berada di sana. Karena fokus kita sudah terlalu penuh pada kata-kata akhir atau tujuan. Kita jarang memulai perjalanan dengan kesadaran bahwa justru bagian di tengah itulah yang paling banyak bekerja pada diri kita. Kita berjalan sambil membawa pikiran sendiri, emosi sendiri, dan harapan sendiri. Langkah-langkah itu terasa secara otomatis seperti sebuah rutinitas. Dan selama kaki masih bisa melangkah dan arah belum melenceng, kita merasa semuanya baik-baik saja. Kita tidak sedang bersiap untuk belajar apapun, hanya ingin bergerak maju. Di titik itu, hidup sering hadir dengan caranya sendiri. Bukan lewat kejadian besar, tapi lewat hal-hal yang nyaris tidak kita perhitungkan. Sesuatu yang membuat langkah mungkin sedikit melambat, atau perhatian yang sedikit teralihkan. Tidak selalu menyenangkan, dan tidak juga selalu berat. Hanya cukup untuk membuat kita sadar. Meski seringkali kesadaran itu baru muncul jauh setelahnya. Kadang kita baru menyadari bahwa perjalanan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika ritme kita terganggu, bukan karena rencananya gagal, tapi karena ada bagian kecil yang tidak kita antisipasi. Kita merasa heran kenapa hal sepele bisa mempengaruhi suasana hati atau cara kita melangkah. Padahal mungkin karena sejak awal kita tidak memberi ruang bagi kemungkinan itu terjadi, bahwa perjalanan memang tidak pernah sesteril dan sebersih itu dari kejutan. Yang menarik saat kita sedang berada di jalan itu, kita jarang mengaitkan apa yang kita alami dengan makna apapun. Kita lebih sibuk bereaksi, lebih sibuk mengeluh, menyesuaikan diri, atau sekedar mungkin menggerutu dalam hati. Kita tidak berkata, "Oh, ini pelajarannya." Kita hanya berkata, "Kenapa begini?" Dan itu masih manusiawi. Tidak semua hal perlu langsung dipahami secara utuh saat kejadian itu terjadi. Banyak hal dalam hidup baru terasa berarti ketika kita sudah cukup jauh darinya. Saat emosi tidak lagi terlalu dekat. Saat jarak memberi ruang untuk melihat ulang. Kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa ada bagian perjalanan yang diam-diam membentuk cara kita berpikir hari ini. Cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan. Padahal dulu bagian itu hanya terasa seperti gangguan kecil yang ingin cepat dilewati. Mungkin karena itu, kita sering merasa terlambat menyadari sesuatu. Kita menyesal kenapa dulu tidak peka, kenapa tidak langsung mengerti. Tapi bisa jadi memang bukan waktunya saat itu. Tidak semua pemahaman cocok datang bersamaan dengan kejadian.
Ada hal-hal yang harus lewat dulu dari tubuh dan emosi sebelum bisa sampai ke kesadaran kita. Perjalanan mengajarkan bahwa semua yang kita temui di jalan bertugas menjelaskan dirinya sendiri. Beberapa hanya hadir, bekerja pelan lalu pergi. Dan tugas kita bukan selalu menafsirkannya dengan cepat, tapi membiarkannya membentuk kita dengan caranya sendiri, tanpa paksaan untuk segera mengerti. Disinilah kedewasaan sering bekerja dengan sunyi, bukan dalam bentuk jawaban yang rapi, tapi dalam kemampuan untuk menerima bahwa kita tidak selalu tahu apa gunanya sesuatu saat pengalaman yang kita alami itu datang. Kita tetap berjalan sambil membawa apapun yang tertinggal di diri kita, entah kita sadari atau bahkan tidak. Seiring waktu, kita mulai melihat pola bahwa cara kita melangkah sekarang tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari banyak perjalanan sebelumnya, dari hal-hal yang dulu kita anggap remeh, dari kejadian-kejadian kecil yang tidak kita beri nama. Jalan yang terasa dulu biasa ternyata meninggalkan jejak. Mungkin hidup memang tidak meminta kita untuk selalu waspada terhadap makna di setiap langkah. Mungkin cukup dengan berjalan jujur, tidak menutup mata sepenuhnya dan memberi diri izin untuk mengerti di suatu saat nanti. Karena pada akhirnya perjalanan bukan hanya tentang sampai, tapi tentang apa yang tanpa sadar kita bawa pulang dari jalan itu. Dan ketika suatu hari kita memulai perjalanan lain, kita mungkin masih akan fokus pada tujuan. Itu tidak berubah, tapi ada sesuatu yang lebih tenang di dalam diri. Kesadaran bahwa apapun yang ditemui di jalan, entah langsung dipahami atau tidak, itu tidak pernah benar-benar sia-sia. Karena dalam perjalanan, seringkali kita berjalan dengan ritme sendiri. Langkah kita stabil, pikiran kita jauh ke depan, sampai suatu titik tanpa peringatan, kita berhenti sebentar karena di depan ada genangan air. Tidak besar, tidak menutup jalan sepenuhnya, hanya cukup membuat kita ragu 1 detik, dilangkahi atau dihindari. Dan di detik itu kita jarang berpikir apapun selain soal sepatu yang mungkin basah. Kita biasanya memilih cepat, melangkah saja, karena genangan itu tampak sepele. Tapi setelah beberapa langkah, ada rasa tidak nyaman yang ikut berjalan bersama kita. Sepatu terasa lebih berat, dingin, dan pelan-pelan mengganggu fokus. Bukan karena genangannya yang besar, tapi karena kita melewatinya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dan anehnya, hidup sering bekerja dengan cara yang sama. Ada juga saat dimana kaki kita menyenggol batu kecil di jalan. Tidak sampai jatuh sih, tidak sampai berhenti lama juga. Hanya goyah sesaat. Kita refleks, menyeimbangkan tubuh, lalu melanjutkan langkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak itu, langkah kita berubah sedikit, lebih hati-hati, lebih sadar pada pijakan, dan batu itu tidak meninggalkan luka, tapi meninggalkan kesadaran. Dalam hidup, banyak hal hadir seperti batu kecil. Tidak cukup besar untuk disebut masalah, tapi cukup untuk mengubah cara kita berjalan. Dan seringkali kita baru menyadari pengaruhnya jauh setelah peristiwa itu berlalu. Saat kita mendapati diri kita lebih waspada, lebih pelan tanpa tahu persis kapan perubahan itu dimulai. Kadang jalan yang kita lalui juga dipenuhi kerikil. Tidak berbahaya,
tapi membuat langkah terasa tidak senyaman biasanya. Kita tidak bisa melangkah dengan santai. Ada suara gesekan di bawah kaki dan rasa tidak stabil. Kita jadi lebih sadar pada tubuh sendiri, pada keseimbangan, pada setiap langkah kecil. Jalan itu tidak menghalangi kita untuk diam atau berhenti melangkah. Hanya meminta supaya kita hadir sepenuhnya. Dan ada hari di mana kita menemukan jalan yang terlihat mulus dari kejauhan, tapi ternyata licin. Kita hampir tergelincir, lalu refleks memperlambat langkah. Di momen itu, kita tidak sedang mencari pelajaran. Kita hanya ingin tidak jatuh. Tapi justru dari situ tubuh kita belajar sesuatu yang kepala kita belum sempat pahami. Yang menarik, saat semua itu terjadi, kita jarang berhenti dan berkata, "Oh, ini maknanya." Kita hanya menjalani, kita hanya bereaksi, kita hanya menyesuaikan diri. Makna tidak muncul saat itu. Ia biasanya datang belakangan, ketika kita mengingat kembali perjalanan tersebut dengan jarak yang cukup aman. Suatu hari, mungkin di perjalanan lain, ada genangan air yang mirip. Tanpa sadar, kita berhasil melewatinya. Kita mungkin berhenti lebih lama untuk memikirkan bagaimana perjalanannya. Mungkin kita memilih untuk memutar, bukan karena genangannya lebih besar, tapi karena tubuh kita mengingat rasa tidak nyaman sebelumnya. Kita tidak selalu belajar lewat kesadaran. Kadang lewat pengalaman yang tersimpan diam-diam. Begitu juga dengan batu, dengan kerikil, dan itu mengajarkan kita untuk tidak perlu tersandung berkali-kali untuk belajar. Sekali udah cukup. Itu cukup membuat langkah kita berubah. Dan perubahan itu seringkali terjadi tanpa narasi besar, tanpa refleksi panjang. Ia hanya menjadi bagian dari cara kita bergerak di dunia. Mungkin memang seperti itu cara perjalanan bekerja dalam hidup kita. Ia tidak selalu mengajarkan lewat penjelasan, tapi lewat sensasi, lewat rasa tidak nyaman yang singkat, lewat gangguan kecil yang kita anggap remeh mungkin. Dan kita tidak salah jika kita baru mengertinya nanti. Tidak ada kewajiban untuk langsung peka, karena pada akhirnya perjalanan bukan soal menghindari genangan atau menghindari batu. Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang muncul di jalan, tapi kita bisa perlahan menyadari bahwa apapun yang kita temui, meski saat itu terasa sepele, seringkali sedang membentuk cara kita melangkah ke depan. Dan mungkin itu sudah cukup. Tidak perlu selalu tahu maknanya sekarang. Tidak perlu memaksa setiap pengalaman menjadi pelajaran hari itu. Cukup berjalan, cukup hadir, dan percaya bahwa suatu hari kita akan paham kenapa langkah kita berubah di titik tertentu. Perjalanan itu juga tidak menuntut kita menjadi sosok yang selalu paham. Ia hanya mengajak kita untuk tahu bahwa jalan itu sudah kita lewati.